21. Bintang keberuntunganku jatuh. Mendengar penjelasan yang diutarakan oleh pelayan tua yang mengawasi Kuni sejak awal, membuat dugaan bos kasino tentang Kuni mempunyai mata dewa semakin besar, alih-alih ingin menyangkalnya, justru karena kebetulan yang tidak semestinya ini harusnya jadi bukti yang sangat penting. Andai saja Kuni di jackpot pertama memasukkan koin lebih, misal dia memasukkan 10 koin sekaligus dan bukan 5 koin kasino, maka kemungkinan besar bos kasino akan menganggap Kuni sangat beruntung, karena dari 10 kesempatan hanya di kesempatan kelima sudah jackpot. Begitu pula di kesempatan jackpot kedua, jika Kuni memasukkan 5 koin kasino. Dan di kesempatan kedua sudah mendapatkan jackpot, maka bos kasino tetap tidak akan curiga, karena masih ada 3 kesempatan lagi di belakangnya. Meskipun pemikiran bos kasino sedikit masuk akal, tapi bos kasino tidak memiliki bukti untuk mengklaim bahwa Kuni memakai kekuatan mistis yaitu mata dewa untuk memenangkan jackpot di kedua mesin tersebut, itu jika dia memang punya mata dewa, atau jika dia memaksa dan mengancam Kuni untuk mengakuinya, maka bisa dipastikan bos kasino akan dianggap gila, bahkan jika berita pengancaman ini menyebar di sekitar kasino, maka itu sama saja dengan mematikan lahan penghasilannya dari tempat kasino tersebut. Bahkan kemungkinan terbesarnya adalah dia akan mengalami kebangkrutan karena sepinya pengunjung akibat insiden pengancaman yang dilakukannya terhadap pemenang jackpot. Akhirnya mau tak mau dia membuang pikiran itu untuk sementara sekaligus ingin memperhatikan Kuni sekali lagi. Jika alibinya masuk akal dan Kuni memenangkan jackpot ketiganya di kesempatan terakhir, maka mau tak mau dia akan mengancam Kuni untuk mengembalikan uang yang sudah didapatnya karena menggunakan cara mistis untuk memenangkan jackpot di kasinonya. Sekarang kamu kembali dan pastikan dia tetap melanjutkan bermain mesin slot. Aku curiga dia punya mata dewa yang bisa mengetahui mesin mana yang akan memenangkan jackpot dan dia akan bertaruh dalam mesin itu di kesempatan koin terakhirnya. Ucap bos kasino tegas. Kamu jangan khawatir, aku akan selalu memantau gerak-gerik kalian dari layar CCTV. Jadi kamu harus bersikap biasa, seolah-olah kamu akan selalu mendukung apapun keputusan yang dia buat. Lanjut bos kasino menasihati pelayan tua tersebut. Mendengar penjelasan bosnya, pelayan kasino tak menyangka kalau dia tidak dipecat, tapi yang bikin dia heran adalah kata mata dewa yang disebutkan bosnya tadi. Meskipun dia tidak paham apa maksud perkataan bosnya, tapi dia tidak berani bertanya dan pergi setelah bosnya menyuruh terus mengawasi Kuni. Setelah pelayan kasino tua itu sudah sampai di lantai bawah, dia langsung menuju ke tempat Kuni berada. Saat pelayan kasino berjarak 10 meter dari Kuni, dia terheran-heran melihat Kuni hanya memandangi semua mesin slotnya. Apa yang dikatakan oleh bos kasino ada benarnya ya kalau dia memiliki mata dewa. Dengan perasaan sedikit curiga, pelayan kasino langsung berjalan mendekati Kuni. Sementara Kuni sedang melihat-lihat mesin mana yang akan mengeluarkan jackpot terlama, karena jika dia memenangkan jackpot ketiga dalam 1 jam berturut-turut, itu akan mengakibatkan kecurigaan yang sangat besar, apalagi kesempatan memenangkan mesin slot adalah 1:1 juta, di mana untuk memenangkan mesin slot tidak hanya butuh sekedar keberuntungan, tapi juga dibutuhkan modal yang sangat banyak. Setelah selesai mengamati semua mesin slot, rata-rata butuh ribuan kali main untuk bisa menang jackpot, bahkan ada yang butuh sampai puluhan ribu kali untuk membuatnya menenangkan jackpot. Apa yang kau lihat anak muda? Apa kamu sudah bosan? Ayo main, mesin ini tidak akan mengeluarkan jackpot sendiri jika tidak ada yang menarik tuasnya. Ucap pelayan kasino saat sudah dekat dengan Kuni. Karena mesin jackpot itu tidak membahayakan bagi Kuni, dia pun asal memilih mesin slot acak dan bilang kepada pelayan resto dengan sedikit rasa bangga. Bagaimana aku bisa main Pak Tua, sedangkan aku mencarimu ke sana kemari dan tidak menemukanmu? Aku akan bermain jika bintang keberuntunganku ada di dekatku saat ini. Ucap Kuni. Kuni pun langsung duduk dan bermain 22 keping koin setiap mesin, tentu saja dengan strategi yang pertama, di mana dia memasukkan koin kadang langsung 10 koin, kadang 5 koin, paling sedikit dia memasukkan 2 koin. Semua yang dilakukannya hanya untuk membuang koin yang tersisa dan untuk menghindari perhatian dari semua orang. Jika dia menang terus maka akan banyak yang akan memperhatikannya, dan mungkin saja kehidupannya tidak bisa normal kembali.
Setelah selesai bermain dengan beberapa mesin, Kuni mencoba mendelay sebentar permainannya hanya untuk membuang-buang waktu. Lagi pula koin di tangannya dari modal awal 2 juta hanya tinggal beberapa keping saja. Saat tinggal satu mesin yang ingin dimainkannya, Kuni mencoba berbasa-basi dengan pelayan tua di sampingnya agar semua tindakan yang dilakukan Kuni tidak menimbulkan kenangan yang akan sulit terlupakan oleh seluruh karyawan kasino. Sepertinya bintang keberuntunganku sudah jatuh, Pak Tua. Lihat saja, dari 170-an keping yang saya mainkan, tidak satu pun membuahkan hasil. Jangankan tulisan jackpot besar, bahkan menang sekalipun tidak. Keluh Kuni pada Pak Tua di sampingnya. Mendengar keluhan Kuni, membuat pelayan kasino merasa sedikit frustasi. Itu tandanya minat Kuni terhadap permainan sudah menurun. Jika begini, maka pihak kasino akan tetap rugi. Akhirnya pelayan kasino mencoba untuk membawa Kuni ke ruang VIP di lantai 2, agar bisa menguras uang Kuni dengan begitu cepat. Anak muda, bagaimana jika kita pindah ke lantai 2? Di sana ada permainan yang lebih bagus dari permainan mesin selat ini. Ucap pelayan kasino sembari melihat Kuni sedang bermain mesin selat. Tawaranmu lumayan baik juga, Pak Tua. Begini saja, jika saya memenangkan jackpot lagi di kesempatan terakhir ini, saya akan ikut kamu ke lantai 2. Ucap Kuni sambil memasukkan koin terakhirnya. Mendengar perkataan Kuni membuat pelayan resto tersenyum masam. Ini tandanya Kuni akan berhenti bermain jika kalah. Sebelum dia berkata, tiba-tiba Kuni berteriak sehingga membuat pelayan kasino itu terkejut. Yah, kalah lagi? Mungkin bintang keberuntunganku benar-benar jatuh sekarang. Teriak Kuni sambil melihat pelayan kasino itu. Bab 22, bukan mata dewa. Mendengar teriakan Kuni, membuatnya kaget sekaligus tak berdaya. Dengan begitu dia yakin sekali kalau kali ini pemuda tersebut tidak akan melanjutkan permainannya. Sedangkan di ruang rahasia, bos kasino hanya bergumam tak percaya. Ternyata pikirannya selama ini mungkin saja salah, karena melihat bagaimana Kuni bermain dengan metode yang sama seperti mendapat jackpot, tapi hasilnya sangat nihil. Apakah dia hanya beruntung saja dan tidak memiliki mata dewa seperti dewa judi di televisi? Gumamnya dalam hati. Bos kasino pun tampak kesal. Bagaimana tidak? Pelanggan pertamanya hari ini adalah seorang pemuda yang hanya menukar koin kasino sebesar 2 juta rupiah. Tapi dia berhasil membawa uang kasino hampir 1 miliar. Untuk hari ini mungkin kasino akan merugi, ucapnya pelan sambil memukul meja di depannya. Sementara Kuni bergegas akan pergi dari kasino dan mengambil sepedanya yang ada di bengkel, tak lupa dia mengucapkan terima kasih pada pelayan tua dan memberikan sedikit tips agar mendapat jackpot seperti dia. Terima kasih Pak Tua, sudah menemani saya selama 2 jam ini. Semoga harimu menyenangkan, dan kalau aku boleh kasih saran, cobalah bermain di mesin selat nomor 12, mungkin hanya dalam 30 permainan, kamu akan mendapatkan jackpot seperti punyaku. Ucap Kuni dengan penuh keyakinan. Tapi ingat, ini rahasia antara kita. Aku harap kamu bisa menjaga rahasia ini. Ucap Kuni lagi dengan nada sedikit galak. Mendengar perkataan Kuni, pelayan tua hanya mengangguk pelan sembari melihat mesin selat nomor 12. Dia melihat tidak ada orang yang bermain di sana. Dia pun berpikir apakah yang dikatakan bosnya tentang mata dewa, apa pemuda ini memilikinya, sehingga dia tahu mana mesin yang akan mendapat jackpot dan mana yang tidak. Saat dia berbalik menatap Kuni, Kuni sudah pergi melewati pintu kasino dengan riang. Pelayan kasino terdiam sesaat sebelum akhirnya tersadar karena dering teleponnya yang berdering. Saat dilihat itu dari bosnya, dia langsung menghela nafas dan berpikiran kalau mungkin kali ini dia akan dipecat. Kalaupun dia tidak dipecat, dia akan tetap mengundurkan diri karena beban mentalnya sudah berada di batas terendahnya, sehingga mau tak mau dia akan pensiun dan mempertaruhkan semuanya di mesin selat nomor 12 hari ini. Siap bos, saya ke sana, ucapnya setelah mengangkat telepon dan pergi ke ruangan rahasia bos kasino. Saat di depan ruangan tersebut dia tidak lagi gemetar dan tanpa berpikir lagi langsung masuk tanpa mengetuk pintu, karena tekadnya sudah bulat jika hari ini dia tidak dipecat, maka dia akan tetap mengundurkan diri. Ada apa bos? Tanya pelayan tua lirih. Apa menurutmu dia hanya beruntung saja? Menurutku dia pasti memiliki ilmu mistis, sehingga dia bisa menang banyak hari ini.
Ucap bos kasino tanpa melihat pelayan kasino. Menurut saya dia hanya beruntung saja bos, karena mungkin gara-gara saya, dia bisa memenangkan jackpot. Ucap pelayan dengan penuh percaya diri dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Mendengar pernyataan pelayan, membuat bos kasino sedikit terhibur dan dia tertawa dengan keras. Hahaha, lelucon macam apa yang kau katakan ini? Apa kau sudah bosan bekerja di sini? Mendengar perkataan remeh bosnya dengan sedikit ada unsur pengancaman, membuatnya bersikap biasa dan berterus terang pada bos kasino bahwa dia ingin berhenti dari kasino. Bos, saya ingin berhenti saja. Mental saya sudah anjlok melihat betapa beruntungnya pemuda tadi. Mendengar penjelasan yang diutarakan oleh pelayan tua itu, mau tak mau bos kasino hanya mengangguk sembari melemparkan beberapa bendel uang. Istirahatlah dengan tenang. Dan ini pesangon selama hampir 5 tahun kamu bekerja denganku. Melihat kedermawanan yang ditunjukkan oleh bos kasino, membuatnya merasa terharu. Pelayan tua menolak dengan halus sembari meminta izin untuk bermain di kasino tersebut. Bisa dibilang ini permainan terakhirnya di kasino tersebut. Mendengar permintaan yang sederhana ini, membuat pemilik kasino hanya tersenyum dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Pergi bermainlah sepuasmu Pak Tua. Ambil berapa koin yang kau inginkan. Mendengar tanpa ada penolakan, Pak Tua pun mengucapkan terima kasih. Dia lalu melepaskan seragam kasino dan pergi dari hadapan si bos. Saat ada di tempat penukaran koin, Pak Tua langsung bilang minta 30 koin. Sedangkan resepsionis melihat pakaian Pak Tua yang sudah tidak memakai seragam. Dia langsung mengerti dan memberikan 30 koin tanpa bertanya dan meminta uangnya. Pak Tua langsung menuju mesin slot nomor 12 dan langsung memasukkan semua koin yang dimilikinya. Melihat tingkah laku Pak Tua, membuat bos kasino penasaran dan terus memperhatikan gerak-gerik dari Pak Tua itu. Sedangkan Pak Tua duduk dan menarik tuas satu demi satu. Saat sudah mencapai di kesempatan koin terakhir, dia berhenti sejenak untuk merilekskan otot-ototnya. Setelah rileks, dia menarik tuas terakhir dan saat melihat layar, dia bisa melihat tulisan besar jackpot di hadapannya. Pak Tua pun berteriak sambil melihat CCTV di atasnya. Itu bukan mata dewa bos, itu adalah keberuntunganku. Melihat pemandangan itu lagi-lagi bos kasino merasa kecewa lagi, sedangkan Pak Tua tertawa senang saat melihat dia memenangkan jackpot seperti pemuda tadi. Sementara Kuni, setelah sampai di bengkel dengan naik ojol lagi, dia langsung mengambil sepeda motornya dan melunasi semua tagihannya. Mungkin tagihan sebesar Rp2.170.000 adalah tagihan yang kecil bagi Kuni saat ini, karena dia sudah memiliki banyak uang, maka dia sudah tidak mempermasalahkan hal-hal kecil seperti ini. Kuni pun melajukan sepeda motornya dengan pelan dan bersenandung ria, sambil membayangkan betapa terkejutnya neneknya nanti saat tahu bahwa dia punya uang yang lumayan banyak. Tak henti-hentinya dia bersenandung dengan suara yang kecil sepanjang perjalanan. Bahkan jika dia berjalan dengan kecepatan normal membutuhkan waktu 25-35 menit. Tapi sekarang dengan jalannya yang pelan, mungkin dalam 1 jam pun belum tentu sampai. Saat dia melihat-lihat kondisi di sepanjang perjalanan yang dia lalui, tanpa sengaja dia melihat wanita idamannya, Kinan. Dia melihat Kinan sedang duduk di salah satu bangku di tepi jalan sambil memainkan HP-nya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berhenti di depan Kinan dan menyapanya dengan nafas yang sedikit tersengal-sengal karena saking groginya. Hai! Bab 23, Pahlawan Kinan. Hai! Mendengar suara sapaan yang asing di telinganya, membuat Kinan tak bergeming, alih-alih untuk menyapa balik, bahkan mendongakkan kepalanya untuk melihat siapa yang menyapanya tak dia gubris sama sekali. Sedangkan Kuni, merasa rasa percaya dirinya hilang setelah tidak dianggap oleh Kinan. Melihat sikap Kinan yang serasa cuek membuat Kuni mencoba menyapanya lagi, mengingat ini adalah kesempatan yang sangat langka buatnya untuk berbicara berdua secara langsung. Apalagi selama ini dia hanya bisa mengagumi wanita itu, membuatnya semakin grogi saja bila ada kesempatan yang tak terduga seperti ini. Apakah suaraku kurang keras untuk menyapamu, Kinan? Ucap Kuni tegas seolah-olah dia tidak perlu bersikap grogi lagi. Mendengar namanya disebut, membuat Kinan mau tak mau melihat siapa yang berbicara padanya. Kamu?
Belum sempat Kinan melanjutkan perkataannya, dia langsung membisu setelah melihat wajah yang tak asing di depannya. Flashback on. Lalu kejadian masa lalu, saat Kinan masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 3, saat dia menyeberang jalan dengan terburu-buru, lalu dia jatuh di tengah jalan yang sepi, dan hanya ada tukang becak yang berjalan pelan ke arah Kinan berjarak lebih dari 20 meter. Saat Kinan terjatuh dan melihat tukang becak itu, dia langsung menangis karena dia merasa akan ditabrak oleh tukang becak tersebut. Sedangkan saat peristiwa itu, ada anak laki-laki yang sedang melihat Kinan menangis di tengah jalan. Dia lalu menghampirinya dan menolongnya dengan memapah Kinan itu agar berdiri dan minggir. Meskipun itu adalah kejadian yang lucu buat anak laki-laki itu, tapi tidak dengan Kinan. Kejadian itu membuat Kinan merasa bahwa pahlawannya telah datang. Dia terpesona dengan keberanian anak laki-laki itu. Sejak itu, Kinan selalu memperhatikan anak laki-laki itu, bahkan selama hampir 1 tahun dia memperhatikannya. Tak sekalipun dia berbicara pada anak laki-laki itu, dan mengucapkan terima kasih pada anak laki-laki itu. Yang dia lakukan hanya melihat dan mengaguminya dari jauh, dan anak laki-laki itu adalah Kuni. Laki-laki yang menyapanya barusan. Flashback off. Melihat Kinan melamun, membuat Kuni melambaikan tangannya di depan wajah Kinan. Sedangkan Kinan masih tetap melamun dengan mengucapkan kata terima kasih dengan pelan. Mendengar kata terima kasih yang pelan, membuat Kuni kebingungan dengan sikap Kinan. Dengan memberanikan diri, Kuni meletakkan telapak tangannya di dahi Kinan sambil bertanya. Apakah kamu baik-baik saja, Kinan? Saat Kinan merasakan ada orang yang menyentuhnya membuat dia sadar sekaligus kaget. Dia lalu segera menghindar dan bilang dengan suara sedikit tegas, "Aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Mendengar penjelasan Kinan membuat Kuni sedikit malu karena dia menyentuh dahi Kinan tanpa persetujuan dari Kinan. Selain itu dia juga merasa seperti orang bodoh. Bagaimana dia merasa tidak malu? Bahkan dia menyentuh wanita yang baru saja berbicara padanya untuk pertama kalinya. Untuk membuat suasana sedikit cair, Kuni akhirnya mengalihkan topik pembicaraannya dengan menanyakan maksud terima kasih yang Kinan ucapkan pelan tadi. Kinan pun semakin bingung, apakah dia benar-benar mengucapkan terima kasih tadi. Melihat kebingungan di wajah Kinan, membuat Kuni kembali mengalihkan topik pembicaraan. "Oh, sudah lupakan saja. Ngomong-ngomong apa aku boleh kenal? Aku Kuni," ucap Kuni sambil mengulurkan tangannya. "Bukankah kamu tadi sudah memanggil namaku?" ucap Kinan malu-malu sambil menunduk ke bawah. Melihat tingkah Kinan yang malu-malu membuat Kuni merasa senang. Itu tandanya Kuni memiliki kesempatan untuk mendekatinya. "Bagaimana kamu tahu namaku?" tanya Kinan pura-pura tidak kenal dengan Kuni. Kuni pun tersenyum sambil berkata dengan sedikit nada so akrab, sehingga akan lebih mudah nantinya untuk meminta nomor kontak Kinan, batin Kuni. "Oh ya, aku tahu nama kamu saat aku melihat kamu baru mendaftar di SMA Taruna," ucap Kuni menjelaskan. "Oh, jadi kamu alumni Taruna? Apa kamu pertama ketemu aku di sana juga? Kok aku nggak pernah lihat kamu?" tanya Kinan pura-pura lagi dan lagi. Mendengar penjelasan Kinan, membuat Kuni akhirnya menceritakan semuanya, termasuk ketemu Kinan saat dia baru lulus, jadi wajar jika Kinan tidak melihatnya di dalam sekolah. Mendengar cerita Kuni, membuat Kinan senang dan juga sedikit kecewa. Dia senang Kuni memperhatikannya saat mendaftar di Taruna. Sebelumnya Kinan sudah tahu kalau Kuni sekolah di Taruna. Hanya saja saat dia mendaftar di Taruna, dia menunggu Kuni melihatnya dan menyapanya. Tapi sayang selama dia mendaftar dan sengaja memperlihatkan dirinya di depan Kuni, Kuni tidak menyapanya langsung. Sejak saat itu, Kinan merasa bahwa Kuni telah melupakan apa yang dilakukannya saat di sekolah dasar. "Hems, jadi kita baru ketemu sebentar saat aku mendaftar ya? Kenapa kok nggak nyamperin aku langsung?" goda Kinan. "Ya gimana ya? Apa kamu merasa kita pernah ketemu sebelumnya?" tanya Kuni pada Kinan, karena setiap perkataan Kinan tidak sesederhana yang didengar. Mendengar Kuni bertanya balik, seolah-olah Kinan sudah bisa menebak tentang kecurigaan Kuni. "Sepertinya sih pernah, tapi aku lupa di mana," sahut Kinan asal. Melihat sahutan Kinan yang sedikit membosankan membuat Kuni mengubah topik lain lagi.
Oh ya, ngomong-ngomong kenapa ada di sini? Nunggu pacarnya ya? Goda Kuni. Aku sedang nunggu teman, ucap Kinan salah tingkah dengan pertanyaan Kuni barusan. Oh, kirain. Belum sempat Kuni bicara, udah dipotong oleh Kinan. Kirain apa? Kamu mungkin yang mau apel ke pacarnya? Balas goda Kinan. Kalau boleh sih mau ngapelin kamu? Balas Kuni sambil melorik Kinan. Melihat ucapan Kuni barusan membuat Kinan senang, ternyata laki-laki yang dikaguminya, menyukai dirinya. Setidaknya itu yang ada di benak Kinan saat ini. Melihat Kinan diam saja membuat Kuni mengambil inisiatif untuk berbicara lagi. Hei, kok ngelamun lagi? Bercanda-bercanda. Gitu aja diseriusin. Kalau boleh minta nomor telepon kamu dong? Lanjut Kuni. Iya, boleh, jawab Kinan sambil mencari nomor kontaknya dan ditunjukkan ke Kuni. Setelah mereka saling bertukar nomor, Kuni mencoba untuk menawarkan diri mengantar Kinan, tapi belum sempat dia bicara, tiba-tiba ada teriakan suara dari belakang mereka. Kinan! Mendengar ada yang memanggil nama Kinan, baik Kinan ataupun Kuni langsung menoleh ke asal suara tersebut. Saat mereka menoleh, orang yang paling terkejut adalah Kuni. Bab 24, Cinta Segitiga. Saat mereka berdua menoleh ke belakang, mereka melihat wanita tinggi berparas cantik menawan dengan rambut sebahu lurus seperti habis dikrimbes. Memakai setelan jas formal berwarna navy dan juga rok setinggi lutut berwarna hitam, perpaduan keduanya melambangkan kesuksesan wanita karir, di mana setiap langkahnya yang feminim menambah keanggunan di setiap bentuk tubuhnya. Melihat wanita itu membuat Kuni langsung berteriak seolah-olah dia sangat mengenalnya. Siska Aa. Sedangkan wanita yang bernama Siska langsung mengenali siapa laki-laki yang sedang bersama sahabatnya itu. Kun, oh kakak Kun, lama tidak bertemu. Sapanya dengan ramah karena memang sudah 6 tahun lebih tidak melihat Kuni kakak kelasnya. Kalian sudah saling kenal? Lanjut Kinan bertanya pada Siska dan Kuni. Saat Kuni ingin menjelaskan, tiba-tiba Siska berdiri di samping Kuni dengan menggandeng lengan Kuni. Kak Kun adalah kakak kelasku di SMA, dan kami memiliki hubungan dekat sebagai ketua dan manajer. Jawab Siska tanpa memedulikan tatapan kecemburuan yang terlihat di mata Kinan. Melihat mata Kinan yang sayu, membuat Kuni menjelaskan apa yang dikatakan Siska tidak sepenuhnya benar. Ya, Siska adalah manajer di tim futsal SMA Taruna dulu, dan saya kaptennya. Ucap Kuni. Tapi itu sudah berlalu, dan kamu tahu, Siska adalah manajer yang paling kompeten, karena dia adalah orang yang berdedikasi tinggi atas semua keperluan tim futsal. Lanjut Kuni menyanjung Siska. Mendengar sanjungan Kuni, membuat Siska senang sekaligus bangga. Bagaimana tidak? Sejujurnya Siska juga menyukai Kuni waktu SMA, hanya saja Kuni menolaknya dengan alasan dia sudah menyukai wanita lain. Melihat situasi yang tidak menguntungkannya membuat Siska tetap mengejar Kuni, karena Siska yakin kalau Kuni bakalan menerima cintanya suatu saat nanti. Dan kalian juga saling kenal udah lama? Tanya Kuni pada Siska dan Kinan. Kinan pun langsung mengangguk kalau mereka juga satu sekolahan. Meskipun Siska masih kakak kelas Kinan, tapi sejujurnya Siska dan Kinan adalah teman masa kecil. Mereka dibesarkan bersama di lingkungan yang sama, apalagi umur Siska dan Kinan hanya terpaut 9 bulan saja. Mendengar penjelasan mereka membuat Kuni senang, ternyata orang-orang di dekatnya sudah saling mengenal tanpa dia sadari. Oh ya Sis, Kinan, kalian udah makan belum? Bukankah ini jam makan siang? Aku yang traktir deh. Ucap Kuni. Sejak adanya Siska, Kuni sudah tidak malu-malu lagi pada Kinan, dan akhirnya mereka bertiga makan di salah satu restoran yang terdekat, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 1 lebih. Sesampainya di restoran cepat saji yang terdekat, setelah memesan menu dan makanan pun dihidangkan, terjadi keheningan di antara Kinan dan Siska, meskipun Kuni mengetahui penyebabnya mungkin karena dirinya, tapi dia berusaha bersikap wajar agar suasananya tidak bertambah canggung lagi. Oh ya Sis, kamu sibuk apa sekarang? Ucap Kuni sambil menyantap makanan di depannya. Aku sedang sibuk mengurus Kinan saat ini.
Ucap Siska santai. Mendengar itu membuat Kuni sedikit bingung. Dia pun langsung diam dan tidak bermaksud bertanya lagi. Sedangkan Kinan merasa cemburu. Sejak kedatangan Siska, Kuni lebih sering bertanya pada Siska dan hanya sesekali bertanya padanya. Melihat sikap Kuni yang sedikit lebih memperhatikan Siska, membuat Kinan rasanya ingin cepat-cepat pergi saja. Saat baru setengah jam berada di sana, Kinan tiba-tiba berdiri dan menuju ke toilet. Melihat Kinan sudah pergi, Kuni pun bertanya pada Siska. "Apa maksud kamu, Sis?" Tanya Kuni penasaran. "Yang mana Kak Kun?" Tanya Siska balik. "Kamu tadi bilang sibuk ngurus Kinan?" Tanya Kuni serius. "Oh yang itu, jangan bilang-bilang ke Kinan ya. Janji ya." Sahut Siska. Kuni pun hanya mengangguk tanda setuju. "Kinan membutuhkan uang, makanya aku sedang mengurus berkas-berkas untuk peminjaman di bank tempatku bekerja." Ucap Siska pelan. Mendengar perkataan Siska barusan membuat Kuni merasa kasihan sama Kinan. "Memangnya berapa yang Kinan butuhkan, Sis?" Tanya Kuni pelan. "Sekitar 110 juta Kak Kun." Ucap Siska. "Kok banyak banget? Emang Kinan butuh modal buat buka usaha ya?" Tanya Kuni. "Kalau butuh modal saya senang Kak Kun, tapi ini buat bayar kuliahnya dan juga melunasi utang keluarganya juga." Sahut Siska. "Emang Kinan dari keluarga kurang mampu ya? Kok banyak banget utangnya?" Tanya Kuni penasaran, karena selama ini Kuni tidak pernah tahu tentang kehidupan dan kondisi keluarga Kinan, bagaimana dia mau menyelidiki Kinan, keadaan dirinya dan sang nenek juga biasa-biasa saja, uang yang dia peroleh juga cukup untuk makan mereka berdua. Mendengar pertanyaan Kuni, membuat Siska diam 1000 bahasa. Siska tidak mau menjelek-jelekan sahabatnya, jadi dia diam seolah-olah tidak mendengarnya. "Kok diam, Sis? Kenapa?" Desak Kuni. "Jangan bahas Kinan dulu Kak Kun, gak enak aku kalau dia dengar nanti." Ucap Siska lirih. Sebetulnya Kuni penasaran, tapi apa mau dikata, akhirnya Kuni diam sambil melahap makanan yang tersisa. Sudah hampir 10 menit tapi Kinan tidak kembali ke meja. Itu membuat Kuni dan Siska sedikit khawatir, karena Siska sama-sama cewek. Maka Kuni menyuruh Siska melihat Kinan di toilet. Siska pun hanya mengangguk lalu pergi menuju toilet khusus wanita. Setelah masuk, Siska melihat Kinan sedang membasuh kedua tangannya. Siska pun mendekat dan ikut membasuh tangannya juga di wastafel sebelah Kinan. "Lama banget, Nan. Kirain kamu tiba-tiba dapat makanya aku samperin buat tanya apa ada yang perlu dibeli." Ucap Siska. "Bukannya bagus ya jika aku lama? Kalian bisa tambah akrab kan jika saya kasih waktu lebih untuk berdua?" Ucap Kinan sedikit sensi. Mendengar perkataan Kinan barusan membuat Siska bingung. "Apa maksud kamu, Nan?" Tanya Siska. "Kok masih tanya, Sis? Kamu kan suka eme Kak Kun kan? Jadi aku sengaja lama biar kamu makin dekat dengan Kak Kun." Jawab Kinan sekenanya. "Tapi nada bicara kamu nyolot, Nan, gak kayak biasanya. Apa kamu cemburu, Nan, melihat Kak Kun lebih aktif bertanya sama aku?" Ucap Siska. "Kamu ingat gak, Nan, waktu kamu pertama masuk SMA Taruna, kamu aku ceritain kan kalau ada cowok yang aku suka, orangnya yang ada di depan, Nan, Kak Kun itu, Nan." Mendengar kata Siska yang santai, bak petir di siang bolong di telinga Kinan. Tubuhnya pun gemetar, bagaimana bisa mereka menyukai laki-laki yang sama? Anehnya lagi, mereka bertemu lagi di hari yang sama yaitu hari ini. Bab 25, Dekan Sialan. Saat mendengar pernyataan sahabatnya itu, membuat Kinan merasa bingung, bagaimana ini bisa terjadi padanya. Dia juga suka dengan Kak Kun, apalagi dia suka sejak sekolah dasar, jauh sebelum sahabatnya, Siska menyukainya. Melihat wajah Kinan yang sedih saat mendengar perkataannya, membuat Siska nampak bingung. Apakah perkataannya barusan telah menyinggung hati Kinan atau ada masalah lain lagi yang dihadapi Kinan? "Kinan, apa yang terjadi? Kenapa kamu sedih?" Tanya Siska penasaran.
Mendengar pertanyaan Siska, membuat Kinan dilema. Di sisi lain, dia masih membutuhkan bantuan Siska untuk melunasi hutang keluarganya. Di sisi lainnya, dia sangat mengagumi Kuni, laki-laki yang disukai pertama kalinya. Kinan pun hanya diam mendengar pertanyaan yang diajukan Siska. Sedangkan Siska melihat diamnya Kinan membuat dia gusar, bahkan pikirannya pun tidak tenang. Dia langsung teringat akan masalah yang dihadapi sahabatnya itu. Kinan, apa mungkin Dekan sialan itu menekan kamu lagi? Bukankah kamu sudah mendapat tenggat waktu selama sebulan untuk melunasi semua hutangmu? Ucap Siska cemas. Melihat Siska salah paham, Kinan hanya geleng kepala sekali sambil berkata lirih. Bukan Sis, aku udah nggak ada masalah lagi. Cuma tinggal hutang di bank tempatmu bekerja lalu beres urusanku dengan Pak Robert. Pak Robert adalah seorang dekan yang dipanggil Siska sebagai dekan sialan. Lalu kenapa wajahmu tampak sedih, Nan? Kenapa kamu tidak cerita ke aku? Apa kamu sudah tidak menganggap aku sahabatmu lagi? Ucap Siska pada Kinan. Di sini Kinan semakin dilema dengan perkataan Siska barusan. Jika dia cerita yang sesungguhnya, apakah Siska akan tetap bersahabat dan membantu memberi pinjaman padanya? Jika dia tidak berterus terang, mungkin hatinya akan terluka. Bagaimanapun mereka sudah dewasa. Sudah waktunya bagi mereka untuk memiliki sandaran hati. Semakin Kinan memikirkannya, semakin berat pula beban mental yang dihadapinya. Sementara Siska hanya terdiam dengan memikirkan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dalam beberapa menit terjadi keheningan di antara mereka. Sementara Siska berpikir, tiba-tiba dia teringat cerita Kinan, cerita di mana dia ikut mendaftar di SMA Taruna karena seorang laki-laki. Awalnya Siska bertanya padanya kenapa dia masuk ke sekolah yang sama dengannya. Tapi Kinan tidak menanggapi pertanyaan Siska, Kinan malah mengolok-olok Siska karena kegeerin. Saat Siska bertanya alasannya, Kinan hanya bilang bahwa dia mengikuti jejak laki-laki yang disukainya. Mendengar alasan Kinan, Siska bertanya siapa laki-laki itu. Siska akan mengenalkannya pada Kinan agar Kinan bisa semakin dekat dengannya. Dan jawaban Kinan waktu itu. Dia sudah lulus dari sekolah ini dan kamu mungkin tidak akan mengenalnya. Siska pun merasa terkejut dengan fenomena yang terjadi di sekitarnya hari ini, di mana dia melihat laki-laki yang disukainya sewaktu SMA sedang bersama Kinan. Saat memikirkan itu semua membuat Siska tak percaya. Apakah Kinan juga menyukai Kak Kun? Laki-laki yang disukai olehnya? Apalagi dia juga sudah bilang duluan ke Kinan barusan kalau dia suka sama Kak Kun. Sejak Kinan mendengar pernyataannya, sikap Kinan berubah, dari yang tiba-tiba diam, dan tingkahnya aneh, tidak seperti biasanya. Daripada memikirkan yang tidak-tidak, Siska yang suka belak-belakan pun langsung bertanya dengan nada tidak percaya pada Kinan. Kinan, jangan bilang kalau kamu suka dengan Kak Kun juga? Mendengar pertanyaan Siska, membuat Kinan menatap Siska dengan tidak percaya. Bagaimana Siska bisa tahu? Apa dia bisa melihat dari sikapku yang cemburu pada dirinya? Batin Kinan. Melihat tatapan mata Kinan dan diamnya Kinan membuat Siska mengerti. Karena diamnya Kinan sudah membuktikan jawaban dari pertanyaannya, jadi Siska berbicara lagi seolah-olah perasaannya dan perasaan Kinan tidak akan mendapat balasan dari Kak Kun. Meskipun kamu menyukainya, tapi mungkin kamu tidak akan memilikinya, karena Kak Kun sudah menyukai gadis lain. Ucap Siska memberi penjelasan pada Kinan. Kinan pun langsung linglung. Ternyata perasaannya hanya bertepuk sebelah tangan. Bukan gitu sis, aku memikirkan pinjaman dari bank tempat kamu bekerja. Apakah benar kamu bisa menjamin bahwa mereka akan memberi pinjaman padaku? Ucap Kinan mencoba mengubah topik pembicaraan. Mendengar perkataan Kinan membuat Siska bernafas lega, akhirnya dia tertawa kecil sambil mengolok-olok Kinan. Kinan, kirain ada apa? Kamu tenang saja. Selama berkas-berkas kamu komplit, saya pastikan kamu tetap mendapat pinjaman dari bank. Ucap Siska percaya diri. Ya udah, ayo kembali. Kak Kun udah nunggu lama tahu. Ajak Siska meninggalkan toilet wanita. Belum juga keluar dari toilet tiba-tiba telepon Kinan berdering. Saat melihatnya, ternyata si dekan sialan yang menelepon. Halo Pak Robert,
Ada keperluan apa yang menelpon saya? Jawab Kinan sopan. Di seberang telepon, Pak Robert hanya tersenyum masa memikirkan nasib Kinan ke depannya. Oh iya Kinan, tenggat waktu yang sebelumnya sebulan, sekarang sudah dimajukan dan kamu hanya memiliki waktu seminggu untuk melunasi semua tunggakan kamu di kampus. Ucap dekan santai. Mendengar perkataan dekan Robert, Kinan langsung terduduk di lantai, seluruh tubuhnya lemas. Bahkan kakinya yang sedikit berisi tidak dapat menopang tubuhnya yang sedikit berisi. Sedangkan Siska, saat melihat keadaan Kinan yang tiba-tiba jatuh terduduk membuatnya cemas, dia pun langsung berlari keluar untuk meminta pertolongan dari Kak Kun. Kak Kun, tolong Kinan jatuh di toilet. Teriak Siska dari depan toilet wanita. Mendengar teriakan Siska yang keras, Kuni dan orang sekitarnya langsung menoleh ke arah suara keras tersebut, dan Kuni langsung berdiri, lalu berjalan cepat menuju toilet wanita. Sesampainya di depan toilet wanita, Kuni ingin langsung masuk, tapi melihat tanda gambar wanita memakai rok membuat Kuni mengurungkan niatnya. Saat Siska hendak menyeret Kuni masuk, tiba-tiba Kinan sudah berjalan keluar dengan kepalanya tertunduk ke bawah. Dia tidak menghiraukan Siska dan Kuni yang ada di depannya. Alih-alih kembali ke meja makan, dia justru berjalan menuju ke pintu keluar dari resto cepat saji tersebut. Melihat tingkah Kinan yang aneh, Siska pun langsung mengejar Kinan dan memeluk lengan Kinan seraya menanyakan apa yang terjadi. Nan, apa yang terjadi? Kenapa kamu bertingkah aneh? Dan mau kemana kamu, Nan? Tanya Siska cemas. Kinan pun tidak menjawab dan tetap diam sambil berjalan perlahan menuju pintu keluar resto. Melihat Kinan diam saja, membuat Siska meraih handphone Kinan dan terdapat sebuah panggilan yang masih tersambung. Saat Siska melihat nama yang tertera, membuatnya geram sambil berteriak dekan sialan kau. Setelah itu dia memutus panggilan tersebut. Bab 26, Pengakuan. Mendengar ada yang memakinya, membuat dekan Robert sedikit kesal dan ingin membalas memakinya. Tapi sayang sebelum dia membalas, panggilan itu telah terputus. Dia pun ingin kembali menelpon Kinan, tapi niat itu diurungkannya, lagi pula urusannya dengan Kinan sudah selesai. Sementara Kuni, Kinan dan Siska duduk bertiga di bangku pinggir jalan yang teduh, mereka sengaja mencari tempat yang teduh untuk membuat Kinan merasa nyaman, karena siang menjelang sore hari ini tampak cerah. Saat Siska melihat Kinan hanya melamun, dia pun langsung berdiri di hadapan Kinan sambil mengelus rambut Kinan mengacak-acak rambut Kinan. Biasanya saat diacak-acak rambutnya Kinan akan marah dan dia akan kembali seperti biasanya. Tapi setelah Siska melakukannya seperti biasanya, Kinan tetap saja diam, dan sepertinya dia tidak peduli lagi tentang penampilannya. Hampir 1 jam Kinan hanya duduk terdiam di sana, dan Siska merasa stres karena tidak tahu masalah apa yang dihadapi sahabatnya itu. Saat Siska melihat waktu, dia terkejut bahwa sekarang hampir jam 3 sore, jadi dia berpamitan pada Kuni, karena dia harus membuat laporan tentang agenda dan hasil hari ini. Kak Kun, titip Kinan sebentar ya, jam 4 aku akan kesini lagi. Ucap Siska sedikit buru-buru. Kuni pun hanya mengangguk. Setelah Siska pergi, Kuni masih tetap diam, tidak bisa berkata apa-apa. Dia takut jika dia berbicara malah akan memperburuk keadaan. Saat dia ingin berbicara, dia selalu mengurungkan niatnya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya pada Kinan. Kinan, kamu kenapa? Jika kamu tidak cerita bagaimana saya bisa tahu? Saya janji akan jadi pendengar yang baik buat kamu. Mendengar Kuni berbicara, Kinan masih tetap saja diam. Akhirnya Kuni menyerah dan meracau tak karuan. Karena baginya ini pertama kalinya dia membujuk wanita yang sedang ngambek, jadi dia sangat kurang berpengalaman. Kinan, kamu kok aneh sih? Dia membatu kayak melin kundang. Sebenarnya yang aneh itu aku tahu. Kenapa juga aku suka sama cewek yang gak jelas macam kamu? Udah sulit dibujuknya. Ada masalah gak mau cerita? Gimana bisa kelar masalahnya kalau gak cerita? Emangnya aku malaikat apa? Yang bisa ngerti gimana tentang hati kamu? Gimana ngerti tentang masalah kamu jika tidak kamu ceritain? Aku juga manusia, sama seperti. Belum selesai dia meracau, tiba-tiba dia berhenti saat Kinan sedang menatapnya. Awalnya Kuni senang karena mendapat respon dari Kinan.
Namun yang terjadi selanjutnya membuat Kuni malu. "Jadi Kak Kun menyukaiku?" tanyanya lirih sambil menatap mata Kuni. Mendengar pertanyaan Kinan, membuat Kuni menutup mulutnya yang ternganga dengan kedua tangannya. Dia pun langsung berpaling dari Kinan dan tak tahu harus berkata apa. Apalagi di sana hanya tinggal mereka berdua, jadi suasana yang canggung seperti ini sangat terasa sekali. Melihat Kuni berpaling, membuat Kinan sedih. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Kuni kepadanya hanya gurauan saja agar Kuni mendapat respon darinya. Sedangkan Kuni setelah sadar dari keterkejutannya, dia berbalik lagi menatap Kinan, lalu berkata pada Kinan, "Apakah aku tadi bilang menyukaimu? Apakah kamu tidak salah dengar Ki?" tanya Kuni serius. Mendengar pertanyaan Kuni yang seperti tidak percaya dengan kata-katanya sendiri membuat Kinan merasa ilfil. Dia pun berkata pada Kuni sudahlah lupakan sambil berjalan pergi entah kemana. Melihat Kinan pergi, membuat Kuni memaki dirinya sendiri. Kuni pun langsung berlari dan mengejar Kinan sambil berkata dengan tegas, "Jika aku benar-benar menyukaimu, memangnya kenapa Ki? Sudah lama aku menyukaimu saat pandangan pertama kali kita bertemu di SMA Taruna." Mendengar pengakuan Kuni, membuat Kinan berhenti. Dia tidak berani berbalik ke belakang. Di samping rasa malu, dia mungkin tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, karena cintanya saat ini tidak bertepuk sebelah tangan. Kuni pun berjalan perlahan menuju Kinan sambil berbicara apapun mengenai Kinan. Termasuk saat melihat senyum menawan Kinan saat mendaftar di SMA, saat melihat Kinan di perempatan lampu merah dekat rumah sakit, saat melihat Kinan tadi di pinggir jalan tanpa sengaja, dan saat melihat Kinan yang sekarang sedih karena mempunyai masalah yang tidak ingin diceritakan padanya. Setelah mendengar semua itu, terlihat senyum bahagia di bibirnya, pipinya yang sedikit berisi membuat bekas lesung pipi saat dia tersenyum. Kinan pun langsung balik badan, menatap Kuni dan bilang, "Kurang satu, pertemuan kita yang terlupakan, saat Kak Kun menyelamatkan saya waktu di sekolah dasar." Mendengar Kinan berbicara tentang sekolah dasar, membuat Kuni berpikir, kenangan yang mana? Melihat Kuni kebingungan, Kinan langsung melakukan pose seperti waktu dia jatuh di tengah jalan dan menangis karena takut ditabrak becak. Melihat tindakan Kinan, membuat Kuni sedikit ingat kejadian itu. Sejak saat itu, Kuni selalu memanggil Kinan dengan sebutan gadis konyol. "Oh, jadi kamu gadis konyol itu?" sahut Kuni sambil berjalan agak cepat. Sedangkan Kinan saat mendengar bahwa dia dijuluki gadis konyol membuatnya sedikit cemberut. Dia pun berjalan menghampiri Kuni sambil berkata, "Apakah tidak ada sebutan yang lebih bagus selain sebutan gadis konyol buatku?" Mendengar itu Kuni hanya tersenyum sambil menatap mata Kinan dengan penuh perhatian. Saat jarak mereka hanya setengah meter, Kuni memberanikan diri jongkok di depan Kinan sambil mengulurkan tangannya untuk menggapai telapak tangan kanan Kinan. "Kinan, will you marry me?" ucap Kuni dengan bahasa Inggris andalannya. Kinan pun hanya mengangguk dan bilang yeh sambil menutup mulutnya dengan tangan kirinya karena terharu dengan apa yang dilakukan Kuni padanya. Setelah balasan Kinan terucap, terdengar gemuruh suara tepuk tangan dan siulan yang keras dari para pejalan kaki yang kebetulan lewat di sana. Melihat di sekelilingnya terdapat banyak orang sedang menonton, Kuni dan Kinan merasa bahagia sekaligus malu, karena apa yang dilakukannya pada Kinan telah menjadi pusat perhatian. Bahkan ada beberapa orang tanpa sengaja mengabadikan momen tersebut dan mengunggahnya di jejaring sosial miliknya. Tak jarang ada juga yang mengunggahnya di situs video pendek tuk-tuk secara langsung dan mendapat banyak sekali penggemar yang melihatnya secara langsung. Dilihat dari tampilan atas layar, video yang berdurasi tidak sampai 3 menit itu telah ditonton sebanyak 100.000 penonton lebih hanya dalam waktu 5 menit setelah diunggah dan dibagikan ke laman-laman lainnya. Hanya dalam hitungan menit saja, hashtag pengakuan cinta yang telah Kuni lakukan pada Kinan telah menjadi trending topic dan masuk 10 besar, meskipun hanya berada di urutan ke-10, tapi mungkin dalam beberapa jam ke depan, tak menepis kemungkinan video Kuni akan berada di 3 besar. Bab 27. Masalah Kinan. Saat semua orang sibuk dengan mengedit dan mengunggah video tersebut, Kuni dan Kinan langsung pergi dari tempat kejadian sambil berjalan menuju restoran yang tadi
Kuni pun langsung memesan 2 minuman dan juga seporsi makanan ringan, karena tadi saat makan siang, Kinan hanya makan sedikit. Melihat perhatiannya Kuni padanya, membuat Kinan tersenyum dan bersyukur ternyata laki-laki yang dikaguminya sejak kecil juga menyukainya. Saat semua hidangan yang dipesan sudah sampai, Kuni menyuruh Kinan untuk menghabiskan makanannya. "Silakan makan Tuan Putri," goda Kuni pada Kinan. "Hitung-hitung untuk mengisi kembali air matamu yang jatuh tadi, dasar gadis konyol," ucap Kuni sambil mengelus rambut Kinan. Mendengar godaan demi godaan yang diucapkan Kuni, membuat Kinan sedikit ngambek dengan memanyunkan bibirnya. "Terus saja hina aku, terus. Emang aku konyol, terus kenapa emangnya?" sahutnya sambil menyantap makanan ringan dengan ganasnya. Melihat tingkah Kinan yang sedikit ngambek, membuat Kuni tersenyum dan menyentuh hidung Kinan. Tak lupa dia juga mengambil satu kentang dan menyuapi Kinan agar Kinan bisa makan lebih banyak lagi. "Ayo buka mulutnya gadis konyolku. Ayo buka-buka," goda Kuni pada Kinan. Saat Kinan melihat momen itu, dia hanya tersenyum lalu membuka mulutnya sedikit. Sedetik kemudian saat kentangnya sudah dekat di mulutnya, dia langsung buka lebar mulutnya secara spontan dan langsung menggigit tangan Kuni. Kuni pun hanya menjerit kecil sambil mengibas-kibaskan tangannya yang sakit akibat digigit Kinan. "Ot, sakit sayang." Mendengar Kuni memanggilnya sayang, membuat Kinan tersenyum dan meraih tangan Kuni yang digigit olehnya. Kemudian dia meniup tangan Kuni dan bilang, "Cup-cup sayang, jangan nangis ya. Ingat sudah besar nggak boleh cengeng ya." Mendengar kata cengeng, Kuni hanya tersenyum sambil memeluk Kinan. "Kamu yang cengeng, tapi kenapa aku yang dinasehati?" ucapnya penuh dengan kehangatan. Kinan pun hanya terdiam sambil merasa bersyukur atas apa yang terjadi hari ini. Setelah kurang lebih 15 menit telah berlalu, Kuni mencoba mencari tahu masalah apa yang dihadapi Kinan tadi, sehingga dia bisa bertingkah aneh seperti itu. Tapi saat Kuni ingin bertanya, lagi-lagi dia tidak bisa mengawalinya. Jika dia menunggu Kinan bercerita, sepertinya tidak mungkin. Secara dia adalah laki-laki, jadi dia harus berinisiatif untuk bertanya tentang masalah apapun yang dihadapi oleh mereka kelak. Dengan niat yang sedikit dipaksakan, akhirnya Kuni memberanikan diri untuk bertanya pada Kinan. "Oh ya sayang, kamu kenapa tadi? Setelah dari toilet kok seperti orang linglung saja?" tanya Kuni dengan santai agar Kinan tidak tertekan. Mendengar pertanyaan yang Kuni lontarkan, Kinan hanya menjawab 4 kata dengan mantap. "Tidak apa-apa sayang. Kamu jangan bohong sayang. Jujur saja tidak apa-apa. Bukankah kamu tadi menerima lamaranku?" Kinan semakin teringat dengan masalah hutang keluarganya dan tunggakan uang kuliahnya. Bagaimanapun Kinan tidak mungkin menceritakan betapa sulitnya kehidupan yang dijalaninya saat ini. Apalagi dia baru saja menerima Kuni, dan juga masalah yang dihadapinya sekarang tidak ada sangkut pautnya dengan Kuni. Jadi lebih baik dia diam saja dan tidak perlu menceritakan pada Kuni. Dia juga takut jika dicap cewek matre oleh Kuni, makanya dia akan berbohong demi menutupi kebenarannya. "Jujur sayang, aku tidak apa-apa, aku hanya kaget saja tadi, kalau jadwal skripsiku dipercepat," ucapnya dengan penuh keyakinan. Setelah mendengarnya, Kuni hanya diam saja, karena Kuni tidak pernah kuliah jadi dia tidak tahu tekanan seperti apa yang skripsi berikan. Selain itu dia juga pernah dengar dari salah satu temannya yang kuliah sambil nyambi jadi ojol, bahwa mata kuliah yang paling sulit adalah saat mengerjakan skripsi kelulusan, itu biasanya menyita waktu, uang dan tenaga. Oh itu saja, gumam Kuni. Saat Kuni ingin percaya, tiba-tiba dia teringat ucapan Siska yang mengatakan bahwa keluarga Kinan punya masalah hutang piutang dan uang kuliah Kinan. Mau tak mau Kuni melanjutkan pertanyaannya dengan nada yang halus dan sopan, sehingga nantinya Kinan tidak tertekan dan mau menceritakan semua masalahnya. "Oh ya sayang, aku dengar-dengar dari Siska tadi bahwa keluargamu punya masalah hutang piutang dan uang kuliah kamu. Apa kamu mau cerita tentang masalah itu?" ucap Kuni pelan. "Oh itu sudah selesai sayang, tadi pagi udah aku beresin semua," ucap Kinan sambil memaki Siska yang bermulut ember. "Jangan bohong sayang, aku tidak suka perempuan yang suka bohong,"
Mendengar perkataan Kuni membuat Kinan langsung menundukkan kepalanya. Dia sudah tidak mampu lagi berkata-kata. Melihat Kinan menunduk, Kuni hanya tersenyum dan merangkul Kinan dengan lembut. Ceritakan semua masalahmu padaku. Jika aku bisa bantu, aku pasti akan membantumu. Bukankah kita sebagai pasangan harus saling mendukung dan menerima, ucap Kuni. Melihat kesungguhan hati yang dimiliki Kuni, membuat Kinan merasa terharu. Dia tidak menyangka bahwa laki-laki yang dikaguminya ini begitu luar biasa baiknya. Dia bisa menerima kekurangan yang Kinan miliki tanpa bertanya. Dengan menangis sendu, dia menceritakan bagaimana dia kuliah dengan hasil jerih payahnya sendiri. Saat semester 1-4 dia bisa kuliah sambil kerja part-time dan masih mampu membiayai kuliahnya. Tapi setelah semester 5, dia sudah jarang memiliki waktu untuk bekerja part-time, karena jadwal kuliah yang sibuk dan tugas-tugas kuliah yang semakin banyak. Akhirnya dia mau tak mau meminta bantuan kepada kedua orang tuanya. Pertama kali mendengar kesulitannya, kedua orang tuanya hanya mampu memberi uang sedikit, sisanya masih dicari, entah itu hutang ke saudara ataupun hutang ke bank. Awal semester 5 Kinan ingin berhenti kuliah karena keterbatasan biaya, saat dia ingin mengajukan beasiswa karena Kinan termasuk mahasiswi yang berprestasi. Pengajuan beasiswa Kinan ditolak karena sudah penuh. Padahal dari kuota 10 siswa, Kinan harusnya menjadi nomor 3 karena nilainya terbaik ketiga dari kuota 10 beasiswa. Tapi tempat milik Kinan digantikan oleh sepupu dekan yang bahkan masuk kuliah pun jarang, bahkan dari segi akademis, nilai sepupu dekan memiliki nilai terendah di seluruh kelas. Tapi anehnya, Dekan Robert seolah-olah tutup mata dengan prestasi sepupunya yang jauh dari kata baik. Mendengar cerita Kinan yang hanya sebagian itu, membuat hati Kuni terenyuh. Dia tak kuasa sampai-sampai menitihkan air mata karena mendengar penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh Kinan, calon istrinya tersebut. Bab 28. Membeli Kinan. Aku ikut sedih sayang dengan penderitaan yang kamu alami selama ini, ucap Kuni menghibur Kinan. Sedangkan Kinan melanjutkan ceritanya. Sebenarnya inti permasalahan yang dialami Kinan di kampusnya berawal dari sepupu dekan Robert yang bernama Romi. Romi jatuh hati sejak pertama kali bertemu Kinan, hanya saja Kinan tidak tertarik dengan Romi. Selain alasan Kinan menyukai Kuni sejak lama, Kinan juga tahu kalau Romi seorang playboy yang hanya memakai status dekan pamannya untuk mengancam semua wanita yang disukainya untuk mau menjadi pacarnya. Jika ada yang menolak maka kehidupan di kampusnya akan dibuat sengsara olehnya. Sedangkan situasi yang Kinan hadapi jauh lebih rumit daripada ini. Uang kuliah yang tidak bisa dibayar oleh Kinan sebelum ujian, telah dibayar duluan oleh Robert. Robert mau menalangi dulu semua kebutuhan kuliah Kinan dengan memberikan bunga di akhir yang sangat besar, bahkan bunga itu berkisar 1-5% per bulannya. Konsekuensinya jika Kinan tidak bisa membayar uang kuliah sebelum ujian skripsi dimulai adalah Kinan harus mau menjadi istri Romi. Mendengar lanjutan kisahnya membuat Kuni semakin kasihan pada Kinan sekaligus geram dengan dekan dan sepupunya. Berapa uang yang kamu butuhkan untuk melunasi semua utang keluargamu dan juga uang kuliah kamu sayang? Tanya Kuni dengan lembut. Tidak apa-apa sayang. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Ucap Kinan menolak. Bukankah kamu baru saja menerima lamaranku? Atau kamu lebih suka menikah dengan Romi dibandingkan denganku? Ucap Kuni lagi. Mendengar pertanyaan Kuni barusan, membuat Kinan lagi-lagi menundukkan kepala. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi, sejujurnya. Tenggat waktunya tinggal seminggu lagi dan Kinan tidak tahu harus mencari kemana uang sebanyak itu. Kuni diam-diam memberi kartu ATM-nya pada Kinan. Di dalam ada sekitar 800 juta rupiah lebih, PIN-nya itu 119.955. Silakan kamu ambil berapapun yang kamu butuhkan sayang, dan, oh ya, setelah kamu ambil ubah PIN-nya menjadi ultah kamu ya. Ucap Kuni sambil tersenyum bahagia pada Kinan. Mendengar nominal uang yang dimiliki Kuni, membuat Kinan terkejut, apalagi tadi pas ketemu, Kuni hanya memakai sepeda motor, bukannya mobil. Tidak usah sayang terima kasih, aku bisa menyelesaikannya sendiri, aku juga udah ngajuin pinjaman ke Siska. Jadi kamu jangan khawatirin aku ya ah. Simpan lagi ATM-mu yang.
Ucap Kinan menolak secara halus. Mendengar penolakan Kinan, membuat Kuni kembali menggoda Kinan. Jadi kamu lebih suka nikah sama Romini ketimbang sama aku? Sindirnya. Tenang sayang, aku pasti ngelunasin semua hutang aku nggak mungkin ngerepotin kamu. Ucap Kinan. Melihat betapa keras kepalanya Kinan membuat Kuni diam, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Jika memaksa, takutnya Kinan akan merasa tertekan. Emangnya berapa sih uang yang kamu butuhkan? Tanya Kuni. Sebenarnya banyak sayang, tapi udah cukup kok dengan pinjaman yang dikasih Ban. Ucap Kinan. Iya nominalnya berapa sayangku? Tanya Kuni sambil mencubit pipi Kinan. Mungkin sekitar 100 jutaan yang? Ucap Kinan lirih. Mendengar uang 100 juta membuat Kuni terkejut. Kuliah jurusan apa yang membutuhkan biaya sebesar itu? Tanpa basa-basi lagi, dan tanpa debat lagi, Kuni kembali menyodorkan ATM-nya di hadapan Kinan sambil berkata dengan tegas. Kamu ambil ATM-ku, atau kita putus saja yang? Mendengar pilihan itu, membuat Kinan sedih. Dengan gampangnya Kuni bilang putus, padahal jadian pun juga belum ada 1 jam. Melihat Kinan sedih, Kuni langsung merasa bersalah. Gini saja yang, kamu ambil ATM-ku, jika kamu tidak bisa mengembalikan uang yang udah kamu pakai, kamu nikahi Emi aku. Adil kan? Masa syarat orang lain kamu mau, tapi dengan syaratku yang sama, kamu tidak mau? Ucapnya. Aku nggak rela jika kamu nikahi Emi bajingan itu. Ucap Kuni sambil mendekap Kinan. Melihat kehangatan yang ditunjukkan Kuni membuatnya lagi-lagi bersyukur. Sangat jarang sekali ada cowok yang mau ngeluarin uang ratusan juta demi seorang wanita yang baru jadian dengannya selang 1 jam. Setelah 1 jam berada di resto, Kuni memutuskan untuk mengantar Kinan pulang. Sedangkan Kinan hanya mengangguk. Setelah ke rumahku, aku ingin ke rumahmu juga yang? Pinta Kinan pada Kuni. Mendengar ucapan Kinan, membuat Kuni senang, tak lupa Kuni juga menggoda Kinan. Kamu nggak takut yang main ke rumahku? Aku orangnya ganas loh. Ucap Kuni sambil tersenyum. Emang aku punya pilihan setelah kamu membeli aku yang? Ucap Kinan santai. Mendengar kata membeli membuat Kuni terkejut. Mau tak mau dia pun akhirnya memberi penjelasan yang masuk akal pada Kinan. Dengar ya sayangku, jika aku bisa membantu kamu, maka akan aku bantu, dan juga mulai sekarang, aku tidak ingin kamu mengalami hal yang menyedihkan lagi. Cukup, mulai hari ini aku hanya akan memberimu kebahagiaan. Dan juga satu lagi, aku tidak membeli Kinan, tapi aku membantu Kinan agar tidak jatuh di pelukan laki-laki. Bajingan macam Romi. Apa kamu sudah mengerti yang? Tapi jika aku tidak bisa mengembalikannya, aku harus menikah denganmu yang? Aku merasa tidak akan bisa membayar uang yang kamu pinjamkan kepadaku. Jadi aku udah pasrah jika harus menikah denganmu. Ucap Kinan dengan senyum centilnya. Mendengar keluhan Kinan, membuat Kuni senang. Di mana rumah kamu yang? Dekat dari sini yang, hanya 1 kilometer. Ucap Kinan. 10 menit kemudian mereka sudah sampai di rumah Kinan. Sebenarnya rumah Kinan tidak berbeda jauh dengan rumah Kuni, hanya saja lingkungan Kinan sedikit lebih padat karena Kinan berada di lingkungan perkampungan yang padat penduduk. Setelah jarak dari rumah Kinan sekitar 100 meter lagi, Kinan melihat ada sepeda motor parkir di depan rumahnya. Melihat sepeda motor yang tidak dikenal, Kinan menyuruh Kuni berhenti sambil menunggu sepeda motornya pergi. Sayang, nunggu di sini bentar ya mungkin di rumah ada tamu. Ucap Kinan sambil nunjuk ke arah rumahnya. Kuni pun hanya mengangguk pelan tanpa bertanya. Setelah 5 menit, keluar seorang pria paruh baya menaiki sepeda motornya. Melihat pria itu Kinan takut kalau itu adalah tukang penagih hutang. Sedangkan Kuni terkejut melihat pria tersebut. Bukankah itu Pak Hermansyah? Batin Kuni. Setelah melihat pria paruh baya itu pergi, Kinan pun langsung bicara pada Kuni untuk segera melaju ke rumahnya. Sesampainya di depan rumah Kinan, Kinan langsung merangkul lengan Kuni dan menyuruhnya ikut masuk bersamanya. Saat masuk,
Kuni melihat pria parubaya yang sedang duduk di kursi yang bisa dikatakan sudah reot dan terdapat banyak sekali sobekan-sobekan di kursi tersebut. "Sore Om." Kuni pun langsung berinisiatif menyapa lelaki parubaya tersebut.